Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang seseorang yang memiliki gairah dan hasratnya kepadamu. Oke, siapakah dia? Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Siapakah dia yang memiliki gairah dan hasrat kepada kamu? Ya, dia kalau aku lihat dia memiliki sifat yang toksik ya. Dia punya tingkah laku, perilaku, pemikiran atau kebiasaan yang negatif dan berulang ya. Dan aku lihat di sini dia juga orang yang orang yang mungkin bisa dibilang tuh pengontrol dalam setiap tindakannya. Dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Bahkan aku melihat bahwa tingkah lakunya ini kayak sekarang tuh kayak kehilangan arah ya. Kayak dia kayak tidak terkontrol lagi dengan situasi yang saat ini dia alami. Dan dia sebenarnya orang yang memiliki banyak sekali ide dan tidak terbatas ya. Dia punya banyak-banyak potensi dalam hidupnya. Dia punya banyak potensial. Kemudian dia orang yang pernah menghadirkan challenge, menghadirkan tantangan atau kompetisi di hubungan kalian. Aku lihat di sini. Dan berarti aku lihat di sini kemungkinan kamu kenal deh orang ini. Ya, dia dengan kamu dia dengan kamu memiliki jarak ya. Kalian di sini punya jarak yang cukup jauh. Terus juga ada momen-momen yang tak terduga yang pernah dia lakukan ya. Ada suatu perubahan yang tiba-tiba terjadi di antara kalian, dan ini itu sebenarnya menguntungkan. Perubahan yang terjadi ini sebenarnya menguntungkan bagimu. Dan aku lihat di sini tuh dia selalu memanifestasikan kamu di dalam pikirannya ya. Mungkin kamu saat ini tuh sudah tidak suka lagi dengan dia, atau kamu sudah tidak percaya lagi dengan dia, atau kamu sudah tidak nyaman gitu bersama dia ya. Dia orang yang berpower, aku lihat di sini. Mungkin dia punya jiwa kepemimpinan, atau dia ini di setiap segala posisi kehidupan dia ingin menjadi seorang center atau pemimpin seperti itu ya. Atau memang dia punya jiwa kepemimpinan. Kamu dengan dia itu masih di ranah pertemanan ya. Bahkan kamu dengan dia itu sama-sama saling mengetahui. Jadi ini orang lama ya, orang yang memang sudah kamu kenal. Terus juga entrepreneur ya. Dia mungkin seorang entrepreneur, pebisnis ya. Entrepreneur, pebisnis atau pengusaha seperti itu. Dan dia memang terlahir sebagai pemimpin tuh kan ya. Dia punya jiwa kepemimpinan, orangnya punya jiwa kepemimpinan dan punya visi misi untuk sukses dalam hidupnya. Dia orang dari kalangan entrepreneur. Bisa jadi siklus yang terjadi tiba-tiba berubah itu yang menguntungkan kamu adalah kamu akhirnya terhindar dari dia ya. Kamu berpisah dengan dia, atau dia pergi meninggalkan kamu, atau kamu yang mungkin pergi meninggalkan dia. Jadi ada situasi yang menguntungkan kamu
ya, karena dia tiba-tiba berubah, atau bisa jadi kamu yang tiba-tiba berubah, dan ini perubahan ini memang menguntungkan untukmu. Lihat di sini. Dia adalah orang yang saat ini merasa tidak bahagia dengan hubungan kalian, atau bahkan sampai saat ini pun dia merasa tidak bahagia dengan situasi keadaannya, ya, dengan keadaannya. Karena apa? Karena di sini dia merasa bersalah, dia merasa menyesal, dia merasa malu atas tindakan dia terhadap kamu selama ini. Aku melihat bahwa dia kayak menderita gitu karena telah menyembunyikan rahasia dari kamu, kemudian melakukan suatu perselingkuhan di belakang kamu. Dia juga melakukan suatu kebohongan yang entah apa itu, mungkin itu juga menyakiti kamu gitu ya. Dan aku melihat di sini dia malu banget sama kamu. Dia juga mungkin pernah melakukan suatu pelecehan atau perundungan terhadap seseorang, sehingga menyebabkan penderitaan secara mental dan emosional. Mungkin kamu pun menjadi korbannya, menjadi salah satu korbannya kayak gitu ya, sampai kamu pernah stres, terbebani, cemas ya. Aku melihat bahwa kamu dengan dia ini nampaknya ada yang sudah berpisah, atau memang perpisahan karena jarak ya, perpisahan dengan jarak. Tapi di kala perpisahan ini sebenarnya aku melihat bahwa si dia ini tuh ingin sekali untuk datang kembali ke kamu, ya, datang kembali ke kamu untuk menawarkan suatu cinta, menawarkan suatu hubungan yang penuh dengan gairah. Bahkan aku melihat di sini ingin adanya suatu pertunangan, pernikahan, atau bahkan memiliki keluarga yang bahagia, tenang, tentram, dan memiliki anak bersama, seperti itu. Aku lihat di sini, ya. Aku lihat dia orangnya posesif, dan apalagi ya, kalau aku lihat di sini tuh cemburuan banget sama kamu ya, dan dia ini orang yang sangat pengontrol sekali, dan dia ini juga orang yang memang pernah membuat rusak hubungan kamu ya, hubungan kamu dengan dia kah, atau hubungan kamu dengan yang lainnya, tapi dia ini bisa merusak hubungan kalian. Semakin kamu dekat dengan dia, atau semakin kamu mengekang dia ya, semakin kamu akan merasa tercekik ya. Jadi coba pikirin deh, ada seseorang nih di kehidupan kamu, dia dari circle friendship ya, pertemanan kamu, tapi semakin kamu dekat dengan dia, karena dia orangnya pengontrol, karena orangnya cemburuan, terus posesif juga sama kamu, semakin kamu terus menggenggam dia di kehidupan kamu, semakin kamu dekat dengan dia, semakin kamu merasa tercekik. Itu anehnya. Itu clue yang paling besar di sini. Ya, yang paling dominan. Terus itu juga aku melihat dia ini orang yang bisa menyimpan kebencian terhadap orang lainnya. Ya, atau mungkin kamu itu sekarang tuh memiliki kebencian terhadap dia gitu, karena memang memiliki masalah yang sangat mendasar di hubungan kalian. Ada suatu masalah yang terjadi dan ini belum terselesaikan sampai detik ini. Sampai kamu melihat video ini, itu kamu dengan dia masih memiliki masalah yang mendasar ini ya. Terus itu juga keadaannya sekarang itu dia sedang memikirkan untuk memutuskan, maksudku kamu ya, untuk keadaan kamu sekarang itu saat ini kamu sedang memutuskan apakah kamu mau memaafkan dia dan melanjutkan berhubungan dengan dia walaupun dia telah menyakiti kamu.
Itu yang menjadi pemikiran kamu sekarang gitu. Dialah orangnya ya. Terus juga aku lihat di sini mungkin kamu memiliki rasa dendam atau benci sama dia, kesel, geram sama dia. Kamu masih memiliki perasaan itu terhadap dia. Ya, aku lihat di sini. Tapi sejujurnya nih, gairah dan hasrat itu ya, itu benar-benar adanya di kamu. Ya, orang ini atau si dia ini memiliki gairah dan hasrat ke kamu. Bahkan yang ini ingin memiliki keluarga bersama, ingin memiliki anak bersama kamu, ingin memiliki keluarga yang stabil dengan kamu. Ya. Terus juga dia tahu hubungan ini tuh sudah bermasalah dan memang ada masalah yang sangat mengakar di hubungan kalian. Bahkan kamu dengan dia ini pernah berpegang teguh pada hubungan yang sebenarnya sudah tidak berfungsi, sudah tidak baik-baik saja. Tapi kamu selalu mencegah, kamu dan dia selalu berpegang teguh pada kebiasaan yang memang sudah lama gitu ya. Sudah lama tidak berfungsi tapi kalian tetap memegang teguh itu. Dan kalian selalu mencegah untuk kemajuan hubungan kalian. Gitu. Jadi ada situasi yang selalu kalian pegang teguh, misalkan dia pernah, kalau misalkan kalian di pertemanan ya, dia dengan kamu itu sebenarnya dia tahu bahwa kamu suka sama dia juga suka sama kamu, tapi dia masih bermain hati dengan si A, si B, si C. Tapi hubungan kalian ini masih zona friendship, belum jadi pacar, belum jadi pasangan. Nah, jadi kamu selalu kecewa dan kamu selalu berpegang teguh bahwa ya pasti dia akan melihat aku, pasti dia akan berubah, pasti dia akan mencintaiku, pasti dia akan menghargai aku. Padahal sebenarnya dia selalu mempermainkan kamu gitu ya, atau tidak memandang kamu. Padahal sebenarnya kamu tahu bahwa dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, dan kamu pun dia pun tahu kamu tuh cinta sama dia, sayang sama dia. Jadi kayak nggak dihargai gitu loh ya. Jadi dia kayak memuaskan egonya saja, seperti itu ya. Jadi itu yang kebiasaan-kebiasaan lama yang akhirnya mencegah hubungan kalian bisa maju. Terus itu juga ada suatu yang terjadi, suka ataupun tidak suka, ada hal-hal yang harus berubah di antara kalian. Nah, ini change ini ya, change ini ada sesuatu yang tiba-tiba berubah, mau tidak mau, suka dan tidak suka. Karena perubahan ini memang harus diperlukan, ya. Kenapa? Karena kalian perlu melakukan penyesuaian atau penyesuaian yang secara signifikan dan melepaskan kebiasaan-kebiasaan atau kekhawatiran-kekhawatiran kalian yang justru malah membuat hubungan kalian tidak berhasil. Ya kali kalian selalu sama-sama saling suka tapi masa selalu ada di friendship gitu kan. Ya seharusnya lebih dari itu gitu. Karena apa? Karena ya kalian harus bisa berubah dengan tingkah laku, sikap kalian seperti itu, dan pola pikir kalian. Dan ada suatu masalah juga kan di antara kalian yang memang mendarah daging. Nah itu juga harus dihilangkan, sikap egoisnya, narsisnya, apalagi semena-menanya ya, atau apapun ya masalah yang ada di hubungan kalian itu harus dilepaskan. Dan kenapa? Karena kalau aku lihat di sini, semakin kalian tetap berpegang teguh pada kebiasaan lama, itu semakin menyiksa loh gitu loh ya. Jadi sebaiknya kalian pikirkan lagi gitu. Masa iya teman tapi mesra, tapi masa cuma jadi teman tapi mesra, tapi nggak ada status gitu kan? Gimana nggak nyakitin kayak gitu? Mau melarang tapi bukan nggak ada status pasangan, nggak ngelarang tapi terluka ya kan gitu. Dia terus-terusan menjalin hubungan dengan si A, si B, si C, tapi mau kita larang, mau kamu larang tapi kamu nggak ada hubungan pasangan dengan dia ya, seperti itulah ya. Jadi kalau aku lihat di sini, date ini suka tidak suka, baik kamu atau dia harus berubah ya. Kamu berubah dengan pola pikirmu ya, kamu berubah dari sudut pandangmu, dia berubah dengan tingkah laku dan perbuatannya. Nah, itulah yang membuat masalah yang mendarah daging selama ini di hubungan kalian. Kenapa hubungan kalian itu hanya sekedar friendship? Seperti itu. Ya.
Jadi sebenarnya gairah dan hasratnya itu di situ. Kalian ini nggak mau membuat hubungan kalian lebih dari sekedar teman, tapi ingin merasakan hal yang lebih dari sekedar teman. Itu yang dia miliki terhadap kamu. Dia nggak mau merubah hubungan kalian menjadi pasangan, gitu ya. Tapi dia ingin menikmati nuansa pasangan, ya, perhatiannya dari kamu sebagai pasangan, terus itu gairah apa ya, perlakuan selayaknya pasangan yang kamu berikan ke dia, itu yang dia mau. Tapi dia tidak mau memberikan kejelasan sebagai pasangan, gitu loh. Paham ya? Ya egois memang, tapi ya mau gimana gitu. Bahkan kalau aku lihat, ternyata hubungan yang kalian jalani bersama dia ini justru malah membuat kalian semakin merasa banyak kecemasan, stres, ketakutan, tekanan, seperti itu ya. Sehingga memang perubahan yang harus kalian lakukan adalah dengan menghabiskan waktu terpisah dengan dia. Kamu dengan dia harus berpisah, gitu loh. Ya, kalian harus berpisah, harus merenungi, menyalakan kembali perasaan romansa kalian, gitu ya. Jadi kalian harus bisa keluar dari zona friendship ini, gitu loh. Kalian harus bisa keluar dari ini. Kalau memang sama-sama sayang, sama-sama suka, seharusnya diberikan kejelasan dong. Ya, harusnya jadi pasangan, jadi pacar kah, jadi tunangannya kah, atau jadi atau menikah, seperti itu. Jangan hanya sekedar di friendship doang, gitu loh. Ya, paham ya? Nah, gitu. Terus itu juga aku melihat bahwa salah satu di antara kalian ini punya tanggapan atas tekanan kuat yang kalian berdua alami, gitu ya. Bahkan aku lihat juga ada yang sampai memutuskan komunikasi atau bahkan sampai mengasingkan diri atau menarik diri. Karena ya memang ini masalah ini sangat mendarah daging, dan aku lihat di sini kalian benar-benar sudah terluka. Ya, jadi bisa jadi kamu yang benar-benar menarik diri dari dia, tidak mau ketemu dia atau berurusan lagi dengan dia, seperti itu. Karena ya itu tadi, kamu merasa kayak benar-benar merasa tertekan terus-terus bersama dia, gitu ya. Terus kamu terus-terusan memberi perilaku, ya, memberikan perlakuan seperti pasangan, tapi status kamu hanya sebagai friendship, hanya sebatas teman. Paham gak sih ya? Nah, kayak gitu. Jadi kamu kayak nggak dianggap, gitu loh ya. Kamu kayak nggak dianggap, tapi kamu sudah memberikan segalanya seperti seorang pasangan, dan dia menikmati itu, gitu loh ya. Aku lihat di sini. Jadi saat ini kamu sedang memikirkan tentang mengapa kamu mau bersama dia, dan saat ini kamu sedang membuat rencana bagaimana untuk menghadapi stres-stres kamu di masa depan, dan kamu perlu waktu untuk menghilangkan, ya, menjauh dari stres-stres yang selama ini kamu rasakan dari dia, kayak gitu ya. Keadaannya, situasinya saat ini kamu dengan dia seperti ini, gitu. Tuh, apalagi di sini ada demun ya. Jadi kuat banget di sini bahwa dia pernah melakukan penipuan atau pengkhianatan, bahkan perselingkuhan ya, di belakang kamu. Dan ini ya mengkhianati kamu banget ya. Dan aku lihat sebenarnya semuanya itu sudah terbongkar. Semuanya sudah terbongkar, dan aku melihat bahwa sebenarnya dari awal ini tuh sudah diberitahu loh oleh semesta. Sebenarnya ya, kebohongan, perselingkuhan, penipuan, pengkhianatan yang dia lakukan ini sebenarnya udah dikasih tahu dari semesta. Dari awal kamu menjalani hubungan dengan si dia, tapi kamu selalu mendenial, kamu selalu menolak firasat itu atau petunjuk-petunjuk dari semesta itu. Ya, akhirnya hubungan kamu ya seperti ini sampai sekarang nggak jelas, gitu. Ya, karena kamu berdealing dengan seseorang yang narsis banget, orang yang egois, seperti itu. Kamu selalu mendenial, kamu selalu membohongi dirimu sendiri untuk terus berharap, untuk terus berpikir bahwa dia pasti akan mencintai aku, dia pasti akan menghargai aku, dia pasti akan berubah. Padahal nyatanya tidak, sampai sekarang, gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu sudah tahu sifat aslinya,
Dan aku lihat di sini kamu dengan dia mungkin memang belum menikah. Terus itu juga aku melihat di sini kamu lebih memilih untuk memulihkan ketenangan dan kepercayaan dirimu, memilih untuk pergi dari dia, meninggalkan dia, berpisah dari dia, ya, yang intinya menghadirkan jarak lah dengan dia. Ya, setelah masa-masa sulit yang kamu alami bersama dia, merasa sesak selama ini, ya, kamu lebih memilih untuk mengabaikan dia. Kamu sudah tidak peduli lagi dengan dia, seperti itu. Karena ya kamu tahu gitu ya, sekarang sifat asli dia itu seperti apa selama ini, mau dia apa selama ini, ternyata ya nggak ada sesuai dengan ekspektasi kamu gitu. Keinginan dia tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Jadi kamu dengan dia itu sebenarnya masih memiliki arah tujuan yang berbeda, seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Oke, kemudian aku ingin melihat di sini dari gairahnya. Apalagi sih gairah dan hasrat dia terhadap kamu. Jadi itu ya, sebenarnya gairah dan hasrat dia itu ya itu besar sama kamu, tapi dia nggak mau memberikan kamu komitmen, nggak mau memberikan kamu kejelasan tentang siapa kamu sebenarnya. Kamu bagi dia itu siapa gitu. Ya hanya ditaruh di friendship aja gitu. Kalau aku lihat di sini, dia hanya menginginkan dan menikmati apa yang kamu berikan, tapi dia tidak bisa memberikan apa yang kamu harapkan, seperti itu. Tuh kan the Fool, menikmati, dia nikmatin banget menjalani hubungan dengan kamu itu, dia wah sangat nikmati banget, dia merasa bahagia, dia merasa hubungan dia bersama kamu itu kayak penuh dengan petualangan gitu ya, dia ngerasa asik gitu loh menjalani hubungan dengan kamu. Terus itu ada kamu di sisi dia tuh asik, kamu itu memang orangnya asik gitu loh. Dan sebenarnya juga ketika dia kenal sama kamu dari awal, itu tuh hanya spontan gitu loh, bukan sesuatu yang memang direncanakan dia dari awal, enggak. Tiba-tiba kenal sama kamu, terus itu pas dia jalanin dengan kamu, asik gitu, enak gitu ya, nyaman seperti itu. Jadi dia terus lanjutkan ya. Jadi kayak dia selalu memberikan love bombing terhadap kamu, tapi itu hanya harapan kamu. Jadi dia hanya memberikan harapan, tapi ya nggak ada kejelasan sampai sekarang ya. Jadi dia hanya memberikan love bombing, tapi ya itu hanya tipuan semata gitu loh dari dia. Dan apakah dia siap untuk berkomitmen? Enggak. Dari awal di sini sebenarnya dia ini belum siap untuk berkomitmen ya, belum siap untuk melangkah ke jenjang yang berikutnya. Kenapa seperti itu? Karena di sini ada Ten of Pentacles. Dia ini habis bangkrut, aku lihat di sini ya. Dia ini bisa dibilang tuh keadaan keuangannya lagi miris gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini. Dia ini sebenarnya awalnya itu dari orang yang sebenarnya mampu ya, orang yang mampu, orang yang ya bisa dibilang tuh ya memiliki keuangan yang cukup baik, tapi dia ini terjebak dengan nafsu keuangan, nafsu harta benda. Jadi dia itu kayak terjerumus dengan kehidupan yang barbar. Bukan barbar sih, lebih tepatnya kayak dia punya gaya hidup yang bermewah-mewah ria, terus itu memiliki barang-barang mewah, menghambur-hamburkan uang. Nah seperti itu, dia punya gaya hidup seperti itu, sehingga keadaan dia sekarang merugi secara materi dan harta benda gitu loh. Dia bisa dibilang tuh kayak bangkrut lah ya, seperti itu. Dan aku melihat bahwa kamu menjalin hubungan dengan dia itu banyak sekali ketidakstabilan, bahkan banyak sekali ketidakpastiannya. Makanya di sini kalian berpisah saat ini. Terus juga ada yang memang ada akar kalian ini memiliki akar yang memang gampang goyah gitu ya. Kalian nggak memiliki akar yang kuat untuk menjalin suatu komitmen atau hubungan. Ya gimana mau menjalin hubungan? Orang dia aja love bombing di sini kalau aku lihat ya, love bombing banget gitu. Terus juga mungkin dia ini orang yang selalu meninggalkan kamu
demi tujuan-tujuan yang egois. Misalkan itu tadi, ketika kamu diberikan love bombing, ternyata dia menjalin hubungan dengan si A gitu loh. Ternyata dia menjalin hubungan dengan si B. Jadi kamu itu hanya diberikan harapan, tapi sebenarnya nggak ada yang terrealisasi harapan-harapanmu itu gitu. Terus itu juga aku melihat di sini banyak sekali konflik dan perselisihan di antara kamu dengan dia. Kalau misalkan dia ini sudah menikah, ya, sudah menikah dengan seseorang, berarti dia ini masih ternyata ketika bertemu dengan kamu, dia ini masih berkonflik dengan pasangan pasangan sahnya gitu loh. Dia berkonflik dan berselisih dengan pasangan sahnya. Terus itu juga dia ini ternyata baik dia sudah memiliki pasangan sah ataupun belum, di saat dia bertemu dengan kamu, dia ini memiliki masalah tentang tekanan dari keuangan. Ya, dia ini memiliki tekanan dari kewajiban keuangan dia. Ya, mungkin dia harus menjadi tulang punggung keluarga, tapi ternyata dia merugi, ternyata dia bangkrut, usahanya bangkrut nih, kan dia dari entrepreneur ya, jadi mungkin dia bangkrut atau apa gitu, ditipu orang atau apa gitu, intinya habis kekayaan dia seperti itu. Dan dia ini juga orang yang ternyata apa ya, tidak bisa memiliki prinsip yang konservatif gitu loh ya. Terus itu juga Queen of Swords itu menandakan bahwa ada kemandulan di sini ya, ada kemandulan. Mungkin memang secara fertilitas dia mandul atau bagaimana nih ya. Terus juga aku melihat di sini dia ini orang yang mungkin pernah menyebarkan isu-isu tentang kamu ya, atau dia ini terlalu mengkritik kamu selama ini ya. Dia selalu ingin mengontrol kamu sesuai dengan apa yang dia mau. Orangnya memang agak dingin ya, bukan agak lagi tapi memang dingin. Terus juga orangnya tidak kenal ampun, orangnya kejam, punya kehidupan yang pahit kalau aku lihat di sini. Terus juga dia ini orang yang walaupun kalau menjalin hubungan atau berkomitmen, dia ini takut bahwa dia itu akan sendirian. Maksudnya itu ya teman dia hanyalah pasangannya kayak gitu. Jadi dia ngerasa kalau dalam komitmen atau hubungan dia nggak bisa tebar pesona dengan si A, si B, si C, atau dia nggak bisa berteman dengan si A, si B, si C kayak gitu loh ya. Dia takut ruang lingkup pertemanan dia akan stuck di pasangannya saja. Jadi dia kayak dibelenggu. Dia berpikir seperti itu kalau misalkan dia memiliki suatu hubungan atau berkomitmen. Makanya di sini kamu hanya sebatas teman dengan dia kayak gitu ya, karena di sini dia juga pengen punya banyak teman atau korelasi di sana sini kayak gitu. Dia pengen bebas, intinya seperti itu ya. Dia yang dia percaya bahwa kebebasan itu akan dibatasi kalau misalkan dia dalam satu hubungan atau komitmen. Jadi aku melihat juga di sini dia ini orang yang tidak jujur, orang yang licik ya. Mungkin dia pernah menipu kamu. Dan aku melihat banyak sekali konflik dan gangguan juga di hubungan kalian. Dan aku lihat di sini memang kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin lebih tua dari kamu, punya kehidupan yang terlalu pahit atau masam, dan juga orangnya pendendam ya. Punya rasa sakit yang belum sembuh, entah ini dari masa lalu ataupun baru gitu ya. Intinya dia ini karena pendendam ya, jadi di hati dia tuh selalu merasakan rasa sakit gitu loh ya, kalau aku lihat di sini. Jadi sulit untuk bisa terbuka atau sulit untuk bisa berpikiran positif terhadap orang-orang, karena dia ini pernah disakiti oleh seseorang atau oleh sesuatu. Jadi dia tuh kayak menutup semua akses kebaikan-kebaikan dalam diri dia ataupun orang lain. Jadi dia kalau misalkan melakukan sesuatu itu ya hanya untuk kesenangan semata, bukan dari hati gitu ya. Makanya di sini dia ketika bersama kamu ya dia nikmatin gitu, dia nikmatin. Walaupun sebenarnya di sini juga dia memang tertarik sama kamu, dia punya rasa sama kamu, tapi dia menutup itu
dia nggak jujur, nggak terbuka gitu, nggak mau mengakui bahwa dia suka sama kamu, dia cinta sama kamu. Karena di sini nih aku lihat di sini sebenarnya dia ingin menikah dengan kamu, memiliki keluarga yang bahagia dengan kamu, tapi dia tutup karena sifat ini, sifat Queen of Swords ini, ya, dia punya sifat yang telah menutup hati karena dia pernah disakiti oleh seseorang atau sesuatu, gitu. Aku lihat di sini, ya, dan ya, aku lihat di sini ada Seven of Pentacle. Hubungan kamu dengan dia memang penuh dengan pembelajaran ya. Kamu di sini bisa, kamu dan dia bisa belajar tentang membina diri, sabar, mengembangkan diri ya, dan bisa mengerti tentang arti sebuah kesuksesan dalam hubungan jangka panjang. Gimana sih harusnya mempertahankan hubungan kalian atau hubungan dalam jangka panjang itu seperti apa? Jadi ya bisa dibilang kamu bertemu dengan dia ini untuk mengajarkan kamu arti sebuah relationship, seperti itu ya. Terus juga aku lihat di sini dari kamu mengenal dia, akhirnya di sini kamu bisa apa ya, bisa dibilang tuh kamu bisa menghargai pasangan ya, karena aku lihat di sini kamu kan terlalu bekerja keras banget ya untuk memperkuat hubungan kamu dengan dia selama ini. Tapi itu jadi kayak ujian bagimu, jadi untuk pelajaran bagi kamu ya, yang mana nantinya aku lihat di sini sebentar lagi kamu akan menuai dari hasil dari apa yang telah kamu korbankan, dari apa yang telah kamu lakukan ya. Dan aku melihat bahwa nampaknya orang yang saat ini kita bacakan, dia mulai sadar diri untuk mencapai tujuan keuangan dia terlebih dahulu gitu ya. Dia saat ini sedang berupaya untuk mencapai keuangan bersama ya, bahkan mungkin kamu pun saat ini juga lagi fokusnya di keuangan masing-masing ya. Misalkan di sini kalian punya niat untuk menikah, ya membeli rumah gitu ya, dan kalian akan segera mencapai itu gitu. Jadi ini cerita masa lalu kalian, tapi ketika kalian saat ini sudah dipisahkan, kalian sudah dijauhkan ya, ada pikiran dari kalian, karena kalau aku kan lihat dia ini keuangannya lagi drop ya. Nah jadi sekarang dia sudah open minded bahwa seharusnya dia tidak seperti itu ya terhadap kamu. Oke, kalau gitu kalau ini masalahnya tentang keuangan, maka saat ini dia harus bisa stabil dulu secara keuangan. Dan kamu, karena kamu sudah disakiti oleh dia dengan cerita yang seperti ini, sekarang juga kamu fokusnya ke keuangan aja, ke karir, ke keuangan. Dan dia pun seperti itu, ke karir dan ke keuangan. Dia beranggapan bahwa ketika nanti dia sudah stabil secara karir dan keuangan, mau dengan siapapun, kalau misalkan dia masih bisa diberikan kesempatan untuk kembali lagi ke kamu, dia ingin menikah dengan kamu, dia ingin memberikan kepastian kepada kamu, seperti itu ya. Bahkan di sini aku lihat di sini kayak ada niatan dia untuk membeli rumah untuk kalian nantinya. Terus itu juga mungkin dia ingin menabung untuk biaya pernikahan, seperti itu. Intinya saat ini dia ingin cari uang dulu gitu ya, cari uang, menstabilkan kehidupan dia ya, mencari biaya-biaya untuk masa depan dia ya bersama nanti pasangannya. Intinya saat ini fokus dia adalah materi dan keuangan. Dan kamu juga saat ini aku lihat memang fokus kamu adalah materi dan keuangan, itu pun untuk realistis ya, realistis. Toh percintaan hancur gara-gara dia. Ya, kamu benar-benar tersakiti oleh dia. Ya udah, sekarang pun kamu kayak menutup hati gitu loh. Lebih tepatnya kayak nggak mau gampang percaya dengan lawan jenis, seperti itu, sehingga ya kamu akan melarikan diri ke karir dan ke keuangan. Dan tujuan kalian adalah ya sukses dari karir dan keuangan, sehingga nantinya ketika nanti kalian bertemu dengan siapapun, mau itu dengan dia lagi kah ataupun dengan orang baru kah, kalian sudah siap secara materi gitu kalau aku lihat di sini ya. Kita nggak ada yang tahu ya jodoh kita ke depannya akan bersama siapa, apakah itu dengan orang lama ataukah dengan orang baru nantinya. Yang terpenting pikiran kamu dengan dia adalah sekarang menstabilkan keuangan ya, menstabilkan keuangan, mempersiapkan modal nikah, terus mempersiapkan untuk membeli rumah, mempersiapkan keuangan jangka panjang ke depannya, seperti itu ya. Jadi kenapa sih aku kasih judulnya gairah dan
hasrat, ya ini dia menikmati dan kamu pun memberi, tapi ternyata ada masalah dari dia yang membuat hubungan kalian jadi hanya sekedar friendship sampai saat ini gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Scorpio, Aquarius, itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia dan hubungan kalian bersama dia. Oke, dan ini ada Shio. Oke, Shio-nya ya, aku akan mengambil Shio-nya di sini. Shio apa yang akan terbaca? Ada ayam, ada monyet, ada shio naga, ada shio ular, ada shio kuda, ada shio babi, ada shio anjing, ada shio kambing. Oke, itu aja ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.